Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dusriani, NIM 1831008 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Pasir Pengarayan. Dalam video ini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri seorang mahasiswa untuk mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Yang pertama yang kita pelajari yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu nilai sistem nilai. Sejak zaman dahulu ada beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Contohnya saja, yang pertama percaya kepada Tuhan dan toleran, yang kedua ada gotong royong, kemudian musyawarah, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial dan lain sebagainya. Pengamalan nilai-nilai yang dipaparkan sebelumnya yang berkembang di masyarakat, apakah nilai-nilai tersebut masih ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat atau malah nilai-nilai itu sudah pudar? Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak atau wajib pajak. Pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dengan menempatkan pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan. Pajak merupakan solusi kesenjangan tersebut. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya dalam masalah pengetahuan dan teknologi, namun juga berbagai aliran dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas bangsa. Selain itu, dekadensi moral yang melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengendornya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Selanjutnya, ada sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Historis atau sejarah. Sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dan lebih bijaksana di masa depan. Sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan pendidikan Pancasila melalui pendekatan historis sangat penting untuk mewujudkan kekayaan bangsa di kemudian hari. Yang kedua, ada sosiologis. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Sosiologi mengkaji tentang latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektifnya sosiologi suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Yang ketiga ada yuridis. NKRI adalah negara hukum, yaitu pemerintah berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Yang keempat ada politik. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa. Tujuannya agar mampu mendiagnosa dan memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila yang dihadapi antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di masyarakat. Kemudian
Materi selanjutnya yaitu menggali sumber historis sosiologis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila ini ada 3 di dalamnya, yaitu adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Nilai-nilai Pancasila sudah ada pada ketiga komponen tersebut dan berkembang sejak zaman dahulu. Yang kedua yaitu sumber sosiologi. Sumber sosiologi ini ada 2, yaitu gotong royong dan toleransi. Kemudian yang ketiga yaitu sumber politik Pancasila. Misalnya, nilai kerakyatan dapat ditentukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupannya bersama dan yang bersatu dan demokratis. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila. Yang kedua ada argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi yang pertama yaitu esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan filosofi dasar filsafat negara. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Seberapa penting Pancasila? Penting pengidentifikasian Pancasila sebagai ideologi. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu ada konsep ideologi. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga dapat diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Ideologi ini ada dikemukakan oleh beberapa teori oleh para tokoh-tokoh pemikir ideologi. Yang pertama ada Martin Schiller. Menurut Martin Schiller, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok manusia. Yang kedua ada menurut Alvin Goldner. Menurutnya, ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Yang ketiga ada menurut Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politik yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Materi selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa fase perkembangan dalam globalisasi, yaitu yang pertama ada fase embrio. Fase ini berkembang di Eropa pada abad ke-15. Yang kedua ada fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18. Yang ketiga ada fase take off yang berlangsung dari tahun 1870 sampai pertengahan 1920. Selanjutnya fase perjuangan hegemoni yang dimulai dari tahun 1920 sampai dengan pertengahan tahun 1960.
Fase selanjutnya yaitu fase ketidakpastian. Fase ini berlangsung dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1990. Dan yang terakhir adalah fase kebudayaan global. Nah, itu tadi ringkasan materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.